Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi pada hari ini saya akan memberitahukan teman-teman nih bagaimana sih cara menggunakan GF akuntansi. Yang biasanya mungkin teman-teman udah familiar yang namanya Mayobi ya, yang dari Australia, yang memang itu berbasis internasional. Kalau di Indonesia itu ada GF akuntansi yang berbasis langsung PSAK seperti itu teman-teman. Oke, sebelum kita mencontohkan nih bagaimana sih cara menginput perusahaan dalam aplikasi GF akuntansi, tentu saja teman-teman sebelumnya di laptop ataupun di PC ya, itu teman-teman perlu mendownload atau mengunduhnya terlebih dahulu. Nah ini teman-teman kita udah ada di Google ya. Nah itu teman-teman bisa klik GF akuntansi. Nah GF akuntansi. Nah itu nanti teman-teman akan ada nih. Nah kita lihat. Nah, ini kan ada nih GFsoft atau https://gfsoftindo.com. Nah, teman-teman langsung aja ke bagian yang download. Bagian download. Nah, kita tunggu. Nah, setelah itu nih, ini kan di sini kan banyak sekali ya. Ada yang Android, lainnya, dan segala macamnya. Nah, ini untuk seluruh aplikasi GF akuntansi itu teman-teman bisa download di bagian GF akuntansi, khususnya yang di paling atas yaitu instalasi GF akuntansi full installation. Nah, ini teman-teman bisa klik yang GF akuntansi setup.zip ini. Jadi memang dia berbasis zip. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman tunggu saja aplikasinya akan terdownload dalam bentuk zip teman-teman. GF akuntansi setup teman-teman sudah terdownload, teman-teman bisa klik 2 kali GF akuntansi setupnya. Di sini saya sudah buka. Nah, di sini kita bisa klik nih GF akuntansi setup X-nya untuk mendownload yang namanya GF akuntansi. Nah, setelah ini akan muncul nih jendela untuk run atau tidak run dari aplikasi ini untuk mengubah device Anda untuk mendownload. Nah ini teman-teman bisa klik run. Setelah itu akan muncul juga jendela allow this drive to change to your device. Itu nggak apa-apa, diklik yes. Nah setelah itu akan muncul. Nah ini di sini kita sudah muncul nih Windows Protect Your PC. Kita klik more info. Setelah itu run anyway. Nah setelah ini akan ada jendela allow change to your device. Teman-teman, selanjutnya adalah teman-teman bisa pilih bahasa Anda selama proses instalasi. Nah, di sini ada English dan Indonesia. Kita bisa pilih Indonesia. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul jendela yang namanya Selamat Datang GF Akuntansi. Teman-teman bisa klik lanjut. Setelah itu pilih jenis printer untuk nanti teman-teman mencetak faktur atau nota. Nah itu kalau saya pilihnya Advanced Printer Driver Epson. Setelah itu saya bisa klik lanjut. Nah teman-teman di sini adalah tipe format form yang akan di copy. Kalau saya menggunakan RP3, setelah itu bisa teman-teman klik lanjut. Nah di sini adalah setup akan instalasi GF akuntansi. Nah teman-teman mau menyimpan aplikasi GF akuntansi ini di mana? Nah, ini aku mengikuti dari setup langsung dari GF akuntansinya saja, yaitu dari Drive C. Nah, setelah itu kita klik lanjut. Nah, setup akan membuat shortcut program pada folder start menu. Jadi biasanya yang muncul di layar teman-teman pada saat teman-teman membuka laptop seperti itu. Nah setelah itu klik lanjut. Ini dudunya dicentang. Setelah itu teman-teman bisa klik lanjut. Nah setelah itu sudah sampai ke terakhir nih, teman-teman bisa install GF akuntansi dan teman-teman bisa menunggu instalasi tersebut hingga selesai teman-teman. Setelah itu kita akan bisa lanjut ke pada langkah-langkah berikutnya seperti itu teman-teman. Teman-teman, karena saya udah mendownload GF akuntansi dari lama, jadi biasanya itu tidak bisa. Jadi teman-teman bisa, biasanya yang tadi setelah selesai instalasi itu teman-teman bisa klik finish. Nah setelah itu teman-teman bisa klik aplikasi GF akuntansi yang ada di menu utama. Nah setelah itu teman-teman bisa nih melihat, nah ini dia adalah aplikasi GF akuntansi yang akan kita gunakan dan akan kita pelajari pada hari ini. Nah sebelum itu biasanya jika
baru waktu pertama kalinya teman-teman mendownload yang namanya Java Accountancy, biasanya yang saya telah membaca perjanjian licensing dan setuju ini tuh centangnya itu masih kosong. Jadi teman-teman bisa klik centang ya setelah membaca perjanjian licensing ini. Nah, sebelum itu teman-teman, untuk membuat yang namanya akun baru, itu teman-teman bisa klik buat data baru. Nah, sebelumnya kita akan menggunakan studi kasus Sunshine. Oke, kita akan menggunakan studi kasus Sunshine, teman-teman. Teman-teman, sekarang saya ada data awal perusahaan dari Sunshine. Jadi kita bisa menggunakan studi kasus dari nama perusahaan Sunshine ini. Nah, teman-teman, pada saat teman-teman membuat data baru akan muncul jendela seperti ini. Selamat datang, selanjutnya Anda akan dipandu untuk membuat data baru, tekan tombol lanjut. Jadi teman-teman bisa klik lanjut. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan untuk teman-teman tuh ingin menyimpan file ini tuh di mana. Nah, jadi kalau saya biasanya itu membuat folder baru, kita klik yang paling ujung sini. Nah, setelah itu biasanya saya itu di aplikasi GF Akuntansi. Nah, setelah itu bisa klik make new folder. Make new folder. Setelah itu teman-teman bisa klik Sunshine. Karena di sini saya sudah pernah, jadi bisa klik 1. Nah, Sunshine 1. Setelah itu bisa klik OK. Setelah itu teman-teman bisa klik lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa buat title-nya itu bisa nama-nama teman atau nama perusahaannya, tapi saya biasanya dikosongkan. Setelah itu klik lanjut. Nah, barulah ini adalah data-data awal dari perusahaan. Jadi teman-teman bisa isilah sesuai dengan perusahaan masing-masing. Kalau ini berarti nama Sunshine, alamatnya Tanjung Pinang, setelah itu heading pada laporannya berarti Tanjung Pinang. Tadi kenapa dia langsung bottom? Karena memang GF Akuntansi ini memang dari buatnya itu orang Batam, guys. Jadi memang sudah di Kepulauan Riau itu sudah banyak digunakan oleh market seperti itu. Nah, singkatan perusahaan ini berdasarkan singkatan perusahaan masing-masing. Call sign itu SNH. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik lanjut. Nah, setelah itu teman-teman akan disuruh untuk memilih paket. Kalau saya biasanya itu paket Accounting Platinum. Paket Accounting Platinum, setelah itu yang dihidupkan adalah modul dasar, Cash Control, dan GL Control, serta buat kode perkiraan pembukuan secara otomatis. Setelah itu teman-teman bisa klik lanjut. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih jenis usaha. Nah, jenis usahanya ada banyak nih yang disediakan oleh GF Akuntansi. Nah, untuk perusahaan Sunshine ini adalah jenis usahanya itu distributor atau supplier, teman-teman. Jadi bisa, setelah itu metode perhitungan nilai persediaan itunya adalah average. Jadi dia ini ada 3 metode untuk nilai persediaannya, ada FIFO, ada average, dan ada average yang yang hiraukan stock minus gitu. Jadi teman-teman bisa klik lanjut jika average. Nah, untuk mata uang dari perusahaan Sunshine ini ada Indonesia rupiah dan dolar Singapura. Jadi teman-teman bisa klik dua ini. Dan untuk pelaporan itu tentu saja menggunakan rupiah Indonesia. Nah, untuk nomor PO quotation penjualan retro pembayaran secara itu tahunan ya teman-teman, tahunan. Jadi dia ada harian, bulanan, tahunan. Teman-teman bisa klik tahunan. Setelah itu bisa klik lanjut. Selanjutnya adalah menu-menu apa saja sih yang ingin Anda dapatkan pada menu pembelian. Nah, di sini berdasarkan studi kasus Sunshine itu yang di checklist adalah PO, pembelian, dan retur pembelian. Jadi PO, purchase order, pembelian dan retur pembelian. Setelah itu ada retur pembelian.
Nah, setelah itu ada membuat daftar tagihan hutang, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik lanjut. Selanjutnya adalah penjualan apa saja yang mau diaktifkan. Nah, untuk perusahaan Sunshine itu ada quotation, sales order, penjualan eceran yang mini market atau point of sales. Setelah itu ada penjualan dan retro penjualan, membuat rekap pengeluaran barang penjualan, dan membuat daftar tagihan piutang seperti sini. Jadi ini di checklist juga sama seperti pembelian tadi. Nah, setelah selesai teman-teman bisa klik lanjut. Nah, setelah itu ini final. Sekarang Anda siap untuk melakukan proses pembuatan data baru, tekan tombol proses. Jadi teman-teman bisa klik proses. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menunggu sampai loadingnya ini selesai. Oke, sampai selesai. Setelah itu teman-teman bisa klik tutup. Nah, di sini kita akan mendapatkan nih user admin dengan password 123, dan teman-teman harus menghafal ini untuk nantinya membuka data yang sudah ada. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, otomatis ke tutup teman-teman. Nah, untuk membuka data itu teman-teman tentu saja membuka data yang tadi. Setelah itu setelah membuka data yang tadi, teman-teman dapat mengklik yang namanya folder yang tadi teman-teman sudah buat, yaitu tadi Sunshine 1. Berarti teman-teman klik OK. Nah, setelah itu akan muncul jendela start. Jadi teman-teman bisa klik jendela start dan menunggu hingga proses unduhan ataupun loadingnya itu selesai, teman-teman. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa klik close dan akan muncul seperti ini, maka teman-teman klik OK. Nah, setelah itu teman-teman diarahkan untuk mengisi username dan password yang tadi sudah kita dapatkan pada saat selesai membuat data baru. Nah, jadi teman-teman bisa klik admin dengan password 123. Jadi jika teman-teman ingin klik new password atau membuat password baru bisa, teman-teman. Nah, di sini saya tidak membuat password baru, jadi bisa klik OK. Nah, di sini adalah isi tanggal pada saat kita membuat ataupun memasukkan ataupun membuka aplikasi JF Akuntansi. Saya mengklik pada tanggal hari ini, tanggal 23 November 2025. Setelah itu teman-teman akan hadir di menu utama. Nah, misalnya nih teman-teman nggak ada nih, misalnya seperti ini nih, blank, nggak ada yang namanya menu utama, itu teman-teman bisa klik aplikasi. Setelah itu klik tampilkan kotak menu. Nah, setelah itu akan ada nih tampil kotak menunya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan berbasis studi kasus Sunshine kembali. Nah, di sini selanjutnya adalah kita akan mendata yang namanya menginput yang namanya data customer. Nah, di sini kita ada aplikasi, sistem setup, master file, pembelian, penjualan, cash, lainnya, bantuan, log off, exit. Nah, untuk data-data atau menginput data-data vendor, pelanggan, persediaan, dan segala macamnya itu kita bisa klik yang namanya master file. Nah, ini dia menu master file. Ada karyawan, vendor, atau supplier, pelanggan, item, dan kita bisa mengecek ataupun melihat nih sisa stok kita itu berapa setiap harinya ataupun setiap bulannya, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk pertama dalam studi kasus Sunshine itu kita akan menginput yang namanya data customer. Jadi teman-teman bisa klik pelanggan. Nah, jadi pelanggan atau customer. Silakan teman-teman klik pelanggan atau customer. Nah, maka kita akan sampai nih ke menu master file pelanggan. Teman-teman bisa klik semua data, sehingga nantinya ketika kita selesai menginput semua data customer itu akan muncul
Dela ini, seperti itu teman-teman. Nah, untuk menginput data customer yang baru, teman-teman bisa klik gambar yang berwarna biru di atas sebelah kanan ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa menginput satu persatu data customer. Misalnya nih, kalau ini tanggal hari ini saya biasanya dengan nama Bapak Dirgantara Tanjung Pinang dan personal. Nah, teman-teman, ini teman-teman bisa klik Bapak Dirgantara, bisa diisi dulu Bapak Dirgantara. Atau teman-teman bisa, biar matanya bisa gampang gitu melihat ya, di caps lock aja Bapak Dirgantara. Silakan enter. Nah, setelah itu teman-teman di sini di sebelah kanan atas nih, kita ada corporate, ada personal, ada gabungan dari beberapa pelanggan eceran, penjualan harga jual diambil dari harga jual terakhir, tanpa cek limit saat simpan berjualan. Nah, teman-teman perlu memilih yang namanya jenis dari customer teman-teman. Jadi di sini adalah Bapak Dirgantara yang pastinya adalah personal atau perorangan. Bisa diklik, setelah itu nantinya akan muncul jenis kelamin teman-teman, pria atau wanita. Jadi teman-teman bisa klik pria. Setelah itu title-nya jangan lupa dimasukkan teman-teman, ada bapak, CV, ibu, dan lain-lainnya. Nah, di sini berarti bapak dengan alamat Tanjung Pinang. Setelah itu teman-teman bisa klik simpan. Nah, jika dia ada nomor KTP, tempat lahir, itu bisa diklik ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal klik simpan. Nah, pelanggan tersebut dihitung dari tanggal lahir sampai hari ini, usianya hanya 0 tahun, ada ya kan? Nggak apa-apa diklik yes aja karena ini hanyalah contoh. Jadi jika teman-teman memang ada customer perorangan, silakan diklik nomor KTP, tempat tanggal lahir, dan juga NPWP-nya jika ada. Setelah itu teman-teman bisa klik yes dan bisa melanjutkan kepada customer berikutnya, yaitu CV Cipta Kreasi. Dengan jenisnya corporate, dengan title CV dan alamat Tanjung Pinang. Bisa klik simpan kembali. Setelah itu terdapat PT Riung Jaya Tanjung Pinang. Setelah itu teman-teman bisa klik simpan. Nah, itu terus sampai nantinya teman-teman selesai mengupload ataupun menginput yang namanya data customer. Untuk menginput customer ini tutup, klik tutup. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di sini kita ada 10 customer dari perusahaan Sunshine. Nah, jangan lupa untuk yang toko dan juga yang misalnya nih Miss, nah itu teman-teman bisa klik title-nya tuh Miss. Untuk toko teman-teman bisa klik UD. Nah, setelah selesai nih kita menginput seluruh rangkaian ataupun menginput seluruh data customer, teman-teman bisa klik tanda silang yang ada di sini. Setelah itu klik, maka teman-teman akan kembali nih kepada menu yang namanya menu master file. Nah, selanjutnya pada data ataupun studi kasus dari Sunshine Company itu ada supplier atau vendor. Nah, teman-teman bisa klik vendor. Nah, seperti biasa teman-teman bisa klik semua data sehingga nantinya teman-teman bisa melihat semua data yang sudah diinput. Dan seperti biasa pula teman-teman untuk menambah data baru bisa klik gambar yang berwarna biru di atas ini. Nah, setelah itu ini seperti biasa teman-teman juga menginput yang namanya supplier. Nah, di sini kita ada yang pertama ada PT Jaya Wijaya dengan alamat Tanjung Pinang.
untuk namanya PT Jaya Wijaya. Enter. Alamatnya Tanjung Pinang. Nah, selanjutnya jika teman-teman ada data yang lebih lengkap, itu sangat bagus teman-teman, dari kode pos, daerah, NPWP, telepon, dan segala macam itu sangat bagus. Tetapi karena ini kita untuk studi kasus Sunshine hanya diberikan data alamatnya saja, jadi teman-teman bisa langsung klik simpan. Nah, selanjutnya kita toko Hoshi dengan Tanjung Pinang. Klik simpan. Lanjut, CV Aisyah Makmur. Agak delay ya sayang, agak delay ya teman-teman. PT Bintan Benam. Toko Mingyu. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Sepertinya dia agak delay ya. Nah, teman-teman juga bisa copy dan paste sih sebenarnya. Wah, seperti itu. Nah, setelah itu klik simpan. Dan yang terakhir, PT Abadi. Dan klik simpan untuk data terakhir dan tutup karena sudah selesai. Nah, ini adalah data ataupun daftar vendor ataupun supplier kita. Setelah selesai, teman-teman bisa klik seperti biasa tanda silang di atas. Nah, maka teman-teman akan kembali kepada menu seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan menginput yang namanya item. Selanjutnya kita klik item atau persediaan. Nah, sebelum kita klik menambahkan item, teman-teman bisa klik semua data, dan juga kita perlu menginput yang namanya satuan dari persediaan itu. Kita bisa klik warna hijau di sebelah kiri ini. Nah, di sini kan sudah ada nih tersedia PCs dan PCs LSN. Nah, sedangkan untuk studi kasus Sunshine itu ada pack, ada box, ada RIM. Jadi teman-teman bisa klik baru. Nah, ini nama tipe satuan itu sesuaikan saja dengan teman-teman. Misalnya nih, satuannya itu ada PC, spec, box, teman-teman bisa klik itu. Dan juga jika ada yang sama, teman-teman tidak perlu menambahnya 2 kali. Jadi jika memang sudah ada, tidak perlu menambah ataupun membuat baru lagi. Seperti teman-teman. Nah, karena di nama tipe satuan ini memiliki batasan untuk mengklik ataupun mengisinya, jadi teman-teman nggak apa-apa PC backbone-nya aja. Nah, untuk rincian satuannya itu kita sesuaikan dengan yang ada di nama tipe satuan. Yang pertama ada piece, yaitu 1. Setelah itu ada pack.
Nah, ini kita sesuaikan dengan yang ada di data, yaitu boxnya sebanyak 50, packnya sebesar 20. Berarti 20, boxnya 50. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya adalah pieces dan rim. Yang pertama piece dengan jumlah 1, yang kedua rim dengan jumlah 500. Setelah itu klik simpan dan tambahkanlah sesuai dengan yang ada di daftar, teman-teman. Mengklik yang namanya pieces lagi karena sudah tersedia, teman-teman. Jadi ini sudah terakhir dan kita bisa klik simpan dan tutup. Nah, karena di sini semua sudah selesai, jadi teman-teman bisa klik tanda silang merah kembali. Nah, sekarang barulah kita bisa menginput yang namanya persediaan ataupun item dari studi kasus Sunshine. Bisa klik seperti biasa warna biru. Nah, selanjutnya adalah kita klik nama dari persediaan. Nah, di sini kita ada nih persediaannya. Nah, ada nih. Bisa zoom mungkin ya. Jangan lupakan satuannya. Nah, di sini yang pertama ada amplop. Amplop vendornya dikosongkan tidak apa-apa dengan kode AMLP. AMLP. Setelah itu satuannya piece pack box. Nah, tadi kita piece pack box. Dengan sudah selesai, kita lanjut ke simpan F12. Nah, kita lanjut kepada item berikutnya, kertas A4 dengan kode A4 dengan satuannya piece atau ring. Nah, setelah itu kita klik simpan dan lanjutkanlah kepada seluruh data-data item berikutnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa setelah selesai, teman-teman bisa tutup kotak window bersangkutan dengan klik tanda silang di atas. Nah, maka teman-teman akan kembali kepada menu master file, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah teman-teman dari studi kasus Sunshine itu akan menginput yang namanya beginning balance. Nah, teman-teman jadi bisa kembali kepada menu utama dengan klik menu utama. Dan juga untuk yang namanya beginning balance, teman-teman bisa klik system setup dan mengklik yang namanya kode perkiraan. Nah, ini dia adalah akun-akun dari perusahaan yang memang sudah disediakan oleh GF Akuntansi. Karena tadi kita di awal ada menceklis yang namanya kode perkiraan ya, teman-teman. Nah, menyediakan kode perkiraan itu ada pelayanannya untuk GF Akuntansi. Nah, teman-teman selanjutnya bisa disesuaikan untuk menginput beginning balance dari masing-masing akun. Nah, yang pertama ada kas rupiah atau kas besar rupiah. Nah, ini teman-teman bisa klik 2 kali kas besar IDR. Nah, ini kan sudah memang tersedia. Jadi teman-teman langsung ke saldo awal sebesar 25 juta. Sebesar 25 juta. Setelah itu teman-teman bisa klik simpan. Nah, setelah itu teman-teman selanjutnya ada BCA 150 juta. Nah, karena di sini tidak ada, jadi teman-teman bisa add baru, akun baru. Nah, jadi teman-teman bisa klik kas dan bank. Setelah itu klik biru seperti biasa. Nah, selanjutnya adalah menginput yang namanya nomor akun nih. Nomor akunnya yaitu 1103. Silakan 1103. Oke, ini ke
kelebihan. Nah, 1103. Nah, setelah itu jangan lupa golongannya dimasukkan ke golongan kas dan bank. Selanjutnya namanya adalah BCA. Dengan saldo normalnya di debit sebanyak 150 juta. Nah, sudah nih selesai nih. Jangan lupa ini berada di akun detail ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik simpan. Selanjutnya, kita bisa klik atau menambahkan BNI. 1104. Golongan kas dan bank. Namanya BNI. Dengan saldo awal 100 juta. Oke. Kita klik simpan. Selanjutnya BRI dengan kode 1105. Saldo awalnya sebesar 250 juta. Setelah itu kita klik simpan. Nah, selanjutnya ada PT Cash rupiah nih, 1.500.000. Nah, teman-teman bisa klik tutup dulu karena kita kemungkinan ada nih akunnya sudah disediakan. Nah, ini dia kas kecil IDR, teman-teman bisa klik 2 kali. Selanjutnya teman-teman langsung aja klik saldo awalnya sebesar 1.500.000. Setelah itu kita klik simpan. Nah, sudah selesai. Kita lihat lagi nih, yang mana sih yang sudah ada. Nah, prepaid insurance. Nah, prepaid insurance ini berarti asuransi yang sudah dibayar di muka. Nah, di sini kita bisa lihat nih, asuransi dibayar di muka sebesar 60 juta. Nah, teman-teman bisa klik asuransi dibayar di muka. Setelah itu klik yang namanya saldo awal sebesar 60 juta. Nah, sudah selesai, kita klik simpan. Selanjutnya kita ada account payable BRI nih teman-teman, 500 juta. Nah, teman-teman bisa klik nih di bagian kewajiban. Nah, kewajiban apakah ada account payable BRI? Jika tidak ada, maka teman-teman bisa tambahkan nih teman-teman. Nah, dengan saldo 1003 dengan nomor akun 1003. Jangan lupa golongannya, yaitu golongan piutang hutang. Dengan teman-teman bisa buat AP atau account payable atau juga bisa hutang strip BRI sebesar 500 juta. Setelah itu klik simpan. Nah, setelah itu akan muncul selanjutnya ada kapital nih. Kapital berarti kita tutup dulu jendela ini. Selanjutnya kita klik ekuitas, yaitu sebesar 1.500.000.000. Nah, teman-teman bisa klik setoran modal IDR dan klik 1.500.000.000. Nah, sudah, maka teman-teman bisa klik simpan. Nah, selanjutnya itu dalam studi kasus Sunshine itu terdapat beginning balance untuk fixed asset. Nah, sebelum kita mengupload detail-detail dari aset tetap, teman-teman bisa klik menambahkan akun-akun yang mungkin belum ada di sini. Jadi di JF Akuntansi aktiva tetapnya itu baru ada peralatan kantor dan kendaraan. Sedangkan untuk beginning balance dari studi kasus Sunshine ini ada yang namanya buildings dan juga furniture. Jadi teman-teman bisa menambahkan header building dan header furniture, teman-teman. Dan selanjutnya kita adalah menginput yang namanya header dari building dan furniture untuk men-add detail dari aset tetapnya. Jadi teman-teman bisa klik aktiva tetap, setelah itu klik new. Nah, di sini kan ada detail, ada header. Jadi teman-teman klik header dulu. Dengan nomor akunnya itu 2.300. Namanya building. Teman-teman bisa tambahkan depannya AT strip building. Setelah itu simpan. Nah, ini kita tetap di header.
kita nambahkan header, furniture, dan fixtures. Teman-teman, dengan nomor akun 2400. Jangan lupa depannya ditambah AT. Furniture dan fixtures. Furniture and fixtures. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, jangan lupa pula teman-teman untuk add yang namanya detailnya. Karena tidak akan muncul jika tidak ada detailnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita klik building. Setelah itu kita klik baru, detail, dengan 2310. 2310, golongannya jangan lupa aktiva tetap dengan nama. Kita buat jadi bahasa Indonesianya, jadi bangunan. Setelah itu kita klik simpan. Nah, kenapa perkiraan aktiva tetap belum diisi dengan lengkap? Karena biasanya itu jika ada yang namanya aktiva tetap, tentu saja ada yang namanya amortisasi. Ataupun kalau amortisasi kan aktiva tidak berwujud. Nah, kalau misalnya aktiva berwujud, itu biasanya terdapat accumulation depreciation. Nah, di sini karena kita contoh, nantinya kita hanya akan sampai transaksi penjualan, jadi tidak kita isi sampai situ. Jadi, jika teman-teman ingin menambahkan, itu bisa juga menambahkan detail accumulation depreciation. Nah, itu jadi di bawah ini kan ada akumulasi dan beban. Jadi, teman-teman bisa buat akumulasinya itu accumulation depreciation untuk bangunan, bebannya itu buat juga di bagian biaya atau beban depresiasi seperti itu teman-teman. Jadi karena ini kita klik OK. Setelah itu selanjutnya kita bisa menambahkan detail dari furniture. Nah, dengan nomor 2410, golongan jangan lupa aktiva tetap dengan nama perabotan. Setelah itu kita klik simpan. Kenapa sih untuk aktiva tetap ini kita tidak tambahkan saldo awalnya di sini? Karena ada nih teman-teman cara untuk mendetailnya. Karena kan aktiva tetap itu kan terdiri dari beberapa perabotan ataupun beberapa building atau bangunan, beberapa peralatan yang berbeda-beda harganya dan juga berbeda-beda kapan belinya. Jadi memang ada detailnya di JF Akuntansi. Jadi kita bisa klik simpan dulu. Setelah itu kita tutup. Nah, di sini sudah ada. Jangan lupa kita klik silang untuk kita lanjut kepada pengisian detail dari aktiva tetap. Nah, kita kan kembali nih kepada menu sistem setup. Kita harus kembali kepada menu utama. Nah, untuk mengupload yang namanya detail dari aktiva tetap, teman-teman bisa klik GL. Nah, setelah itu di sini ada aktiva tetap, teman-teman bisa pilih aktiva tetap, menu aktiva tetap. Nah, disinilah kita akan mengisi yang namanya detail dari aktiva tetap Sunshine Company ataupun perusahaan yang teman-teman punya gitu, teman-teman. Teman, kita akan lanjut kepada penginputan dari detail aktiva tetap. Nah, pertama kita berdasarkan studi kasus Sunshine itu terdapat yang namanya office equipments ataupun peralatan. Nah, di sini kita sudah ada peralatan kantor. Jadi jangan lupa dipilih nih, di sini ada bangunan, kendaraan, perabotan dan peralatan kantor. Nah, jadi kita bisa klik peralatan kantor, jangan lupa klik semua data. Nah, selanjutnya adalah kita klik untuk menambahkan detail baru. Nah, jangan lupa diisi tanggal beli, kode aset tetap, nama aset tetap, dan juga harga belinya. Dan untuk itu juga jangan lupa usia susut dan metode susut. Untuk seluruh studi kasus Sunshine ini kita menggunakan metode susutnya itu garis lurus, teman-teman. Nah, untuk tanggal belinya ini sesuaikan dengan dari data-data teman-teman. Nah, untuk ini studi kasus Sunshine ini cukup lengkap nih teman-teman. Yang pertama itu ada komputer dengan kode OMP01 dan price-nya itu 15 juta dengan pembeliannya itu pada tanggal 4 bulan 1 2024 dengan useful life-nya 4 tahun untuk seluruh peralatan karena berarti sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti itu teman-teman. Nah, ataupun peraturan pajak. Nah, selanjutnya adalah komputer nih. Kita klik kode AT dulu.
Jangan lupa tanggal belinya dulu. Teman-teman bisa klik panah ke bawah, ataupun jika lebih cepat itu sebenarnya jika teman-teman klik 04/01/2024. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kode AT. Kode AT yaitu COM01 dengan namanya komputer. Setelah itu teman-teman harga belinya sebesar 15 juta. Dan juga usia susutnya 4 tahun. Di sini ada 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jadi jika masa susutnya 10 tahun, teman-teman bisa klik 10 tahun. Karena ini 4 tahun, 4 tahun, dan teman-teman klik simpan. Dan juga lanjutkanlah kepada aset-aset berikutnya teman-teman. Pun seluruh aset tetap, teman-teman kan di sini kita ada tombol simpan dan tutup. Nah, biasanya jika terakhir itu tuh teman-teman simpan dan teman-teman bisa tutup. Nah, di sini saya sudah selesai menginput seluruhnya. Nah, jadi peralatan kantor di sini ada komputer, handphone, AC, printer, televisi, printer, komputer. Nah, selanjutnya ada perabotan. Nah, di sini kenapa kosong? Nah, teman-teman, jika teman-teman sudah menginput seluruhnya, tetapi tiba-tiba kok kosong ya, teman-teman jangan panik. Teman-teman bisa klik semua data. Nah, di sini untuk perabotan kita ada rak, lemari, meja, dan kursi. Selanjutnya ada kendaraan, jangan lupa semua data, ada motor, mobil angkutan, dan mobil operasional. Dan yang terakhir ada bangunan, yaitu gudang batu 7 dan toko batu 10. Nah, seperti itu teman-teman untuk mendetail dari masing-masing aktiva tetap. Jadi jika teman-teman misalnya dari peralatan teman-teman ingin input baru, bisa klik biru. Setelah itu jika perabotan, teman-teman harus klik perabotan baru, perabotan dulu. Setelah itu baru yang gambar berwarna biru di atas ini. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya pada studi kasus Sunshine kita akan masuk kepada pembelian atau purchase. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kita ke pembelian purchase, teman-teman harus kembali kepada menu utama. Seperti biasa, klik silang. Setelah itu menu utama. Seperti itu teman-teman. Transaksi pembelian. Jadi kita bisa kepada menu utama, setelah itu klik atau pilih menu pembelian. Setelah itu menu pembelian. Nah, selanjutnya adalah klik semua data, karena nanti terakhir kita tentu saja perlu mencocokkan ataupun menyesuaikan antara data transaksi dan juga apa yang sudah kita input, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, seperti biasa teman-teman, untuk menginput transaksi baru, kita klik gambar biru di atas. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang namanya jendela pembelian. Nah, pertama yaitu kita perlu mengetik yang namanya vendor. Nah, pertama untuk pembelian atau purchase dari Sunshine Company ini, vendor pertama yaitu PT Jaya Wijaya. Jadi teman-teman bisa klik atau ketik PT Jaya Wijaya. Nah, itu PT Jaya Wijaya, teman-teman langsung enter saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa untuk nomornya itu klik 001 untuk pertama. Karena jika teman-teman tidak mengisi nomor ini, maka tombol simpan tidak akan ada gitu teman-teman. Nanti teman-teman jadi bisa menyimpan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah klik tambah. Untuk menambah item-item apa saja sih yang kita beli. Nah, yang pertama terdapat amplop atau AMLP. Nah, kodenya jika teman-teman sudah hafal kode, nah teman-teman bisa klik kodenya langsung di sini. Jika teman-teman tidak hafal, teman-teman bisa klik yang ada di atas yang warna biru, AM. Nah, di sini kita langsung klik enter saja. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya jumlahnya sebanyak 15 box. 15. Jangan lupa dipilih box dengan harga beli 21.000. Kita klik simpan atau masuk list. Nah, selanjutnya adalah kertas F4. Nah, misalnya teman-teman lupa nih, F4 apa ya? Coba kita klik F. Nah, di sini ada F4, berarti kita klik F4, setelah itu enter. Nah, selanjutnya sebanyak 10 rim dengan harga 53.000. 10 rim dengan harga 53.000.
Nah, seperti itu. Setelah itu kita klik simpan atau masuk list. Nah, selanjutnya juga seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah selesai untuk input item terakhir pada transaksi pertama, teman-teman bisa klik masuk list. Setelah itu klik tutup. Nah, inilah yang sudah teman-teman beli nih. Nah, itu bisa disesuaikan nih teman-teman nih. Misalnya amplop nih. Sesuaikan amplop sampai amplop file. Seperti itu kan teman-teman. Karena sudah sesuai, teman-teman bisa klik simpan. Nah, di sini akan ada jendela apakah Anda ingin mencetak bukti pembeliannya. Maka klik yes. Dan juga akan muncul jendela untuk menampilkan. Klik yes. Dan teman-teman bisa melihat bukti pembelian dari transaksi ini. Nih, kita tunggu ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia Sunshine pembelian kredit dengan nomor 001 23 November 2025. Dan ini dia. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa save ataupun bisa print. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah klik simpan. Jangan lupa klik simpan. Bisa close. Setelah itu klik simpan. Nah, maka akan tersimpan di sini. Nah, selanjutnya untuk transaksi selanjutnya seperti biasa. Seperti ini. Setelah itu teman-teman jangan lupa buat vendor. Dan seperti tadi teman-teman untuk seluruh transaksi pembelian sama. Sudah selesai untuk menginput seluruh transaksi pembelian. Jangan lupa semua data. Nah, di sini kita ada 6. Jangan lupa menginput nomornya teman-teman. Nah, aku ingin memberitahukan nih kenapa sih menginput nomor itu sangat penting gitu. Nah, karena ketika kita tidak add yang namanya nomornya itu tidak bisa kita simpan teman-teman. Jadi ini transaksi terakhir berarti 006. Nah, barulah bisa disimpan teman-teman. Jika tambahan untuk misalnya nih teman-teman ada beli dan teman-teman tidak meng-add yang namanya atau menginput yang namanya item-item apa saja yang dibeli, maka simpan juga tidak bisa disimpan seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk klik nomornya ya. Setelah itu kita klik simpan. Nah, sudah. Selanjutnya adalah kita akan menginput yang namanya transaksi penjualan. Jadi teman-teman bisa kembali kepada menu utama seperti biasa, klik tanda silang. Setelah itu kembali kepada menu utama. Seperti itu teman-teman. Input transaksi penjualan. Jadi kita bisa pada menu utama bisa pilih menu penjualan. Setelah itu klik penjualan. Nah, selanjutnya seperti pada saat kita menginput transaksi pembelian, teman-teman bisa klik gambar berwarna biru. Nah, selanjutnya adalah meng-add ataupun mengetik pelanggan pertama kita yaitu CV Cipta Kreasi. Cipta Kreasi, CV Cipta Kreasi, enter. Astagfirullahaladzim. CV Cipta Kreasi. Nah, setelah itu kita klik tambah. Untuk nomor itu kita tidak perlu mengisi karena biasanya otomatis langsung dari aplikasi GF akuntansinya. Nah, untuk yang pertama ada amplop AMLP dengan sebanyak 12 box dengan harga jual 25.000. Nah, masuk list. Selanjutnya adalah F4, kertas F4 dengan jumlah 8 rim.
dengan harga jual 60.000. Setelah itu kita klik masuk list. Selanjutnya Pulpenjoyko atau dengan kode JKO. Jumlah yang dibeli 6 box sebesar 6 box sebanyak, atau harga jualnya JKO 6 box 15.000. Nah, setelah itu klik masuk list. Selanjutnya adalah Spidol Snowman atau SNWM. Selanjutnya dengan jumlah 6 box 6 box dengan harga jual 60.000. Setelah itu kita klik masuk list. Selanjutnya adalah pensil Faber-Castell 2B atau FC2B dengan dijual dengan jumlah 6 box dengan harga 25.000. Setelah itu klik masuk list. Selanjutnya adalah Amplifile dengan kode APFL dijual dengan jumlah 40 piece seharga 10.000. Nah, setelah itu kita masuk list. Setelah itu sudah selesai, kita klik tutup. Selanjutnya adalah kita klik simpan. Maka akan terdapat kita nih untuk mencetak nih semua dan faktur penjualan. Jadi kita bisa klik semua dan untuk menampilkan laporan tersebut di layar monitor. Misalnya yes. Nah, ini kita terdapat surat jalan dan juga faktur ya. Ini yang pertama, form penjualan. Nah, ini invoice. Nah, setelah kita selesai melihat invoice, nah akan muncul jendela ini lagi. Jadi teman-teman bisa lanjut kepada transaksi berikutnya. Dan karena JF akuntansinya sedang agak error atau bermasalah ataupun sedang nge-lag, jadi saya akan memberitahukan nih. Nah, di sini kan kita sudah ada nih untuk mengupload seluruh transaksi penjualan. Nah, teman-teman bisa lihat harga jual di sini, totalnya di sini, dan juga jangan lupa klik semua data. Nah, begitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman sudah menyesuaikan seluruh transaksi penjualan, teman-teman bisa klik tanda silang seperti biasa di atas, yaitu seperti ini. Nah, nanti teman-teman jangan lupa untuk kembali kepada menu utama, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah teman-teman dapat keluar dari aplikasi JF Akuntansi, yaitu klik exit dan klik yes. Setelah itu backup dulu data kita supaya ada backup data. Nah, tunggu backup data selesai dan teman-teman akan otomatis terkeluar dari JF Akuntansi. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah perkataan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.